Shalom. Shalom. Saya waktu datang di sini saya surprise. Kenapa saya surprise? Wah, yang ada di sini nggak kalah sama yang di Jakarta. Haleluya, saudara-saudara ya. Saya melihat semangat saudara, saya melihat bagaimana kesungguhan ya dari jemaat ini. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah saudara. Amin. Salam kenal ya saudara-saudara ya. Terima kasih sudah undang ya Pak Gembala dan juga saudara-saudara semua. Mungkin para leader di sini, gereja ini, terima kasih sudah ngundang saya. Saya datang dari Jakarta ya, nama saya Andre Tunggal. Mungkin Bapak Ibu kalau belum tahu ya, mungkin ada juga yang pernah tahu, saya banyak pelayanan di YouTube. Ya, jadi saya adalah seorang konten kreator. Banyak orang di luar sana kenal saya sebagai YouTuber, begitu ya. Pada mulanya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tuh agak geli, jijik gitu disebut YouTuber, jijik gitu. Sama kayak mungkin saudara awal-awal TikTok, saudara nonton TikTok? Saudara ingat gak awal-awal TikTok itu isi kontennya apa? Joget-joget. Nah itu, jijik banget kan disebut TikToker, joget-joget gini kan. Apaan coba? Gak cocok. Nah saya juga awal mula juga disebut YouTuber itu berasa jijik, risih gitu. Tapi lama-lama saya menerima, oh ternyata iya ya. Tuhan itu memakai kita di mana saja. Betul gak? Betul gak saudara? Nah Tuhan juga memakai saya di YouTube. Makanya hari ini saya bisa kenal Bro Levran ini juga dari YouTube. Saya ingat sekali saya awal mula minta izin sama dia. Saya bikin renungan di YouTube, saya minta izin pakai musiknya dia. Jadi dia masukin video background gitu kan. Akhirnya saya connect sama dia. Dan ternyata orangnya langsung bilang, oh dengan senang hatiku langsung. Wah cocok nih anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi langsung frekuensinya ketemu saudara-saudara ya. Dan ternyata perjalanan itu sampai di sini, berjalan sampai di sini. Terpujilah Tuhan. Meskipun beda jarak, Tuhan pertemukan dengan cara Tuhan dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, kamu dalam pimpinan tangan Tuhan. Begitu ya. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan sama-sama saya diminta untuk membawakan tema tentang melayani Tuhan adalah keputusanku. Cuman saya ingin membuat tema ini menjadi lebih dalam maknanya ketika saya melihat bahwa sebenarnya pelayanan itu ya atau melayani Tuhan itu bagian dari keselamatan kita. Kadang-kala kita melihat itu separate atau parsial. Keselamatan selamat ya selamat. Nanti pelayanan ya nanti kalau misalnya ada waktu. Nah itu saudara-saudara ya. Kadang kita melihatnya itu parsial. Sebenarnya kita tidak boleh melihat semuanya itu parsial. Kayak misalnya gini, menikah ya menikah. Tapi nanti menafkahi, itu nanti kalau misalnya ada duit. Hati-hati. Saudara paham maksud saya ya? Kalau menikah itu berarti satu paket. Satu paket. Kalau siap menikah berarti siap untuk menafkahi, bertanggung jawab. Iya toh, paham toh maksudnya ya? Nah jadi ini saya nggak tahu saya mesti pakai logat apa. Saya besar di Ambon, tapi ibu saya orang Surabaya. Jadi saya itu dengar bahasa Surabaya ngerti, tapi gimana ya saya bingung juga ini Tegal, Ngapak atau Jawa Tengahan, saya enggak tahu. Ya apa ini? Ngapak ya? Orang apa, orang kepenak. Saya nggak bisa bahasa Tegal ya. Jadi saya ingin membawa kita untuk memasuk dalam sebuah pengertian yang baru. Karena saya percaya dengan firman Tuhan, dengan pengertian itu, saya percaya itulah berkat Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen, kalau Kristen kita itu cuman hanya sekedar ritual. Datang ke gereja pulang, datang ke gereja pulang. Saya yakin Anda kehilangan berkatnya. Berkat Tuhan itu adalah ketika Anda datang ke rumah Tuhan. Anda pulang dengan sesuatu yang berubah di hati Anda. Amin. Itu Anda datang ke rumah Tuhan, Anda pulang dengan pengertian yang berbeda. Kenapa? Karena itulah berkat Tuhan. Ketika Tuhan itu mengubahkan pikiran dan hati kita. Jadi pribadi yang lebih indah, lebih baik begitu loh saudara. Nah hari ini kita akan lihat tentang tema makna keselamatan kita. Saya tolong diklik sekali PPT-nya. Klik sekali aja. Saya enggak connect di sini. Oke, saya ingin memulainya dengan ini.
siap-siap jantungnya copot. Kalau saudara buka konten YouTube saya, saudara akan ketemu yang kayak gini-gini. Ya, saya mohon maaf kalau Anda terkejut gitu ya, tapi saya berharap video ini membuat Anda langsung tersadar bahwa ternyata selama ini ada sesuatu yang kita belum benar-benar mengerti. Nah, orang di samping kiri ini, Anda tentu tahu ya orangnya ya, cukup terkenal ya, pendakwah. Yang sebelah kanan, dia itu tadinya mengaku sebagai orang yang ada di gereja. Ikutan lomba cepet-cepetan buka Alkitab. Ya. Asalnya dari mana? Cilacap. Nah, tapi sekarang dia udah pindah server, pindah ke seberang. Kalau orang pindah, itu pilihan orang. Kita enggak pernah maksa, ya toh? Dan kita pun enggak pernah ngurus. Tapi repotnya adalah dia pindah, kerjaan dia tiap hari sekarang adalah ngomongin Kristen. Jadi dengan kata lain dia cari dan dia ngomongin kelemahan-kelemahan yang menurut dia ada di dalam kekristenan. Jadi agama Kristen tuh ada masalahnya di sini, salahnya gini. Dia ngomongin gitu terus tiap hari. Nah, disitulah kita mesti jawab. Ya. Nah, saya mau mengawali khotbah ini dengan video ini bukan untuk bahas agama lain loh ya. Tapi untuk membahas apa yang dia persoalkan tentang kekristenan. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Saya sering bertanya kepada tamu-tamu saya yang datang, yang orang Kristen, studi kasus saja gitu ya. Kalau ada orang lewat ceritanya, dia dengar Yesus ngomong begitu, terus kemudian orang itu bertobat, kemudian seminggu kemudian orang itu mati, orang itu masuk surga, masuk neraka. Saya sering nanya orang Kristen begitu. Kalau orang Kristen yang menggunakan akal sehat dan bersih dari doktrin, otomatis dengan rumus tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau ada orang bertobat masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga, betul kan? Tapi saya bilang, tapi Yesusnya belum disalib. Kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa masuk surga, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib gak buat nebus dosa orang manusia? Itu. Sering orang terjebak dengan pertanyaan saya seperti itu, sehingga akhirnya baru mikir, oh iya ya, kalau begitu ajaran siapa? Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ajaran siapa Yesus mesti mati di kayu salib? Kebetulan ini habis Paskah ya. Untuk menebus dosa manusia. Ajaran siapa? Anda kok saat teduh? Saya saat teduh juga nih nanti. Ajaran siapa? Ajaran? Ya itu ajaran Alkitab Pak, ajaran Kristen. Amin, memang demikian. Tapi dari obrolan orang ini dia mau bilang itu ajaran Paulus. Loh, maksudnya apa? Nah gini, pelan-pelan ya. Saya ceritakan supaya Anda paham, cetok ya, apa maksudnya orang ini ngomong begitu. Begini, dia bilang ini imajinasi. Seandainya ada orang yang mendengar Yesus berkhotbah 2000 tahun yang lalu. Lalu dia pulang ke rumah dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosaku karena dosaku sudah banyak. Dosanya diampuni enggak? Halo? Kok Anda bengong? Dosanya diampuni enggak? Diampuni. Dan misalnya setelah dia doa, Tuhan ampuni dosaku, diampuni dosanya. Lalu tiba-tiba amin, tiba-tiba dia meninggoy. Tahu meninggoy? Nah, meninggal. Masuk surga enggak? Masuk surga apa Ra? Masuk surga. Dengarkan ini. Dia dosanya diampuni, masuk surga. Udah selamat? Sudah selamat? Tapi Yesus belum mati. Yesus belum mati di kayu salib. Jika dia sudah diampuni dan sudah masuk surga, kenapa Yesus mesti mati di kayu salib? Sekarang saya tanya. Wah, kenapa? Hah? Apa untuk banyak? Tapi kalau banyak orang udah doa minta ampun, udah mati duluan masuk surga, buat apa Yesus mati di kayu salib? Untuk yang akan datang. Berarti Yesus mati bukan untuk semua orang. Dia bilang begini, banyak orang Kristen terjebak dengan perkataan saya ini. Sehingga mereka baru sadar bahwa ajaran Yesus memikul dosa manusia itu ajarannya Paulus. Sedangkan kita tidak perlu dipikul dosanya, minta ampun saja,
sudah diampuni, sudah bisa masuk sorga. Coba lihat wajah kiri kanannya, tanya, piye jawabnya? Tanya, piye jawabnya? Ayo tanya. Nah, berarti apakah selama ini mimbar gereja salah mengkhotbahkan firman? Berarti apakah selama ini, kalau kata versi ini si engkoh ini ya, yang usil ini, saya suka panggil dia topi Ducati ya, suka pakai topi Ducati begitu. Apakah berarti seperti kata dia, pendeta membohongi jemaat? Saya yakin Anda syok ketika mulai dibawa dalam pemikiran begini. Nah, karena itu kita mau belajar. Amin. Coba ditoel kiri kanannya, belajar. Jangan turu, kalau turu pulang sesat nanti. Amin. Siap belajar? Amin. Saya percaya JKI Alpha Omega Pemalang jemaatnya bertumbuh dalam pengajaran. Yes. Oke. Jadi, saya mesti bilang di awal, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau membuat kita itu kayak merasa penebusan dosa itu tidak masuk akal. Padahal kekristenan itu tanpa ide tentang salib, tanpa karya Yesus Kristus di kayu salib, itu bukan Kristen. Saya kasih tahu. Kekristenan itu harus terpusat pada karya Yesus Kristus itu, ya. Nah, jadi kok bisa kita ndak bisa jawab pertanyaan orang seperti itu? Kok bisa kita ndak bisa jelasin? Sebenarnya alasannya sederhana. Kita itu ndak bisa jawab, ndak bisa jelasin karena kita itu salah memahami unsur-unsur di dalam poin penebusan. Setuju enggak sama saya? Penebusan itu adalah karya Allah yang menyelamatkan orang berdosa sehingga diselamatkan. Setuju? Setuju sampai di situ? Itu ide utama penebusan. Sehingga untuk memahami penebusan, Anda mesti memahami dulu apa maksudnya kata Alkitab ketika ngomong berdosa. Itu maksudnya apa? Paham ya saudara ya? Dan apa maksudnya Tuhan ketika ngomong diselamatkan? Itu maksudnya apa? Kadangkala kesalahan kita adalah kita itu terpengaruh dengan pengertian agama lain tentang apa itu dosa dan apa itu keselamatan. Itu salahnya kita di situ. Sehingga kita tidak bisa jawab karena pengertiannya sama. Dosanya apa? Oh, perbuatan dosanya banyak, minta ampun bisa enggak? Minta ampun. Dosanya diampuni? Diampuni. Lalu kenapa perlu penebusan? Kan udah beres. Paham ya saudara-saudara ya? Jadi pengertian dosanya itu sama seperti agama lain, cuci dosa. Iya, kan agama lain banyak tuh mengajarkan gimana caranya cuci dosa. Ada yang mengajarkan puasa 1 bulan, setelah itu dosanya celing, kayak masuk laundry. Iya kan gitu kan ya. Loh itu ajaran agama lain, ya sudah. Tapi kita, apakah ajaran kita tuh kayak begitu? Nah kita mesti paham dulu dosa itu apa. Apa itu dosa saudara-saudara? Menurut kekristenan apa itu dosa? Coba. Saat teduh lagi. Ini jemaat memang suka saat teduh ya. Apa itu dosa Bapak Ibu? Dosa adalah pelanggaran atas perintah Tuhan. Berarti pelanggaran itu adalah, ya pelanggaran itu adalah dosa adalah pelanggaran. Ya oke lah ya. Muter-muter bola balik. Dosa itu kalau kita mau paham, dosa itu bukan cuman perbuatan, itu penting. Di dalam kekristenan tuh enggak ngajarin dosa itu perbuatan tok. Kita harus paham dosa itu diceritakan sama Alkitab dimulai dengan kisah Kejadian pasal 3, setuju ya? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya ingat sekali. Dulu waktu masih kecil, entah kenapa habis baca Alkitab mungkin, saya itu keluar rumah, terus kemudian saya tunjuk ke langit, Adam, entar ya, waktu aku pulang ke sorga, tak minta pertanggungjawabanmu, gara-gara kamu aku menderita sekarang. Saya waktu itu mungkin masih SD, masih anak sekolah minggu lah. Adam sama Hawa ini bikin kita sengsara gitu. Kenapa? Karena kamu berdua, saya sekarang mesti sekolah, saya mesti kumpul tugas, saya mesti ujian.
Karena kalau misalnya kamu berdua tidak makan buah, maka saya sekarang di taman. Happy-happy, orang tua tidak usah cari duit, makanan semua tinggal petik, iya toh. Sayanya tidak usah sekolah, tidak usah jadi orang pinter, iya toh. Kerjanya di taman tok, begitu kan? Anda pernah mikir gitu enggak? Atau saya doang yang mikir begitu? Apakah Adam dan Hawa berdosa karena makan buah? Adam dan Hawa berdosa karena makan buah enggak? Hati-hati, hati-hati. Adam dan Hawa berdosa bukan karena makan buah. Tapi Adam dan Hawa makan buah karena berdosa. Apa bedanya? Apa bedanya? Tanya apa bedanya? Adam dan Hawa berdosa bukan karena makan buah. Tapi Adam dan Hawa makan buah karena berdosa. Kita ulas pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Itu udah ada asap keluar dari otak. Panas berpikir ya. Pelan-pelan ya. Saudara tahu enggak cerita jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa itu jangan dicopot, jangan dipisah-pisahkan dari kejadian bagaimana manusia itu diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Tahu apa artinya segambar serupa Allah? Segambar serupa Allah dalam bahasa Ibrani itu selem. Artinya apa? Wes gampangane gini. Manusia itu diciptakan sebagai patungnya Tuhan. Patungnya Tuhan. Apa fungsi patung? Nurut. Apa gunanya patung? Replika. Saya enggak tahu di sini ada patung apa? Di Pemalang ini. Masa patung udang enggak kan? Patung apa? Nanas. Aduh. Kok nanas? Oh, nanas Pemalang ya? Oh iya, ini nanas ya dari sini ya? Oh iya, baru nggak saya ya. Oh iya. Oke, misalnya ada patung Bung Karno. Apa gunanya patung Bung Karno itu ada? Jangan ada yang jawab supaya disembah. Bertobat ya. Nggak ada itu patung dibikin supaya disembah sebenarnya. Patung itu ada buat supaya kita itu ketika melihat patung, kita melihat tokohnya. Paham ya saudara-saudara ya? Jadi ketika kita misalnya melihat patung Bung Karno, kita tahu bahwa negara ini merdeka karena proklamatornya Bung Karno. Itu contoh. Manusia diciptakan segambar serupa Allah. Manusia diciptakan menjadi patungnya Tuhan. Tujuannya? Tujuannya? Apa tujuannya? Supaya orang melihat kehidupanmu, melihat Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Makanya Yesus bilang, terang itu jangan ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh menerangi seluruh ruangan. Supaya orang melihat hidupmu, memuliakan Bapa di... Saudara lihat inline gabungannya? Perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara lihat? Jadi tujuan kita ada di sini adalah supaya orang lihat hidupmu, lihat Tuhan. Coba istri-istri bilang sama suami-suaminya, makanya jangan marah-marah Pak di rumah. Coba dipegang tangannya, jangan marah-marah. Anak-anak lihat Tuhan marah-marah nanti. Amin. Coba suami juga bilang istri, iya juga kamu juga jangan cerewet. Nanti lihat Tuhan cerewet. Paham? Saudara mengerti maksud saya? Saudara mengerti maksud saya? Jangan males-malesan. Orang tidak lihat kesaksian anak Tuhan di dalam hidup yang males-malesan. Amin. Saudara paham maksud saya? Tujuan Tuhan buat kita itu adalah Tuhanlah yang menjadi standar kehidupan kita manusia. Tuhanlah tuh yang tetapin mana benar mana salah. Tuhanlah tuh yang bilang mana yang baik mana yang jahat. Dan kita sebagai patungnya Tuhan mesti ngikut
kalau ini benar ya benar, salah salah, baik ya jahat ya. Anda paham maksudnya? Tapi ketika Adam dan Hawa makan buah, cara memahaminya gimana sih? Anda ingat gak pada waktu itu Adam dan Hawa itu dikasih tahu sama ular. Ular bilang begini, bukankah semua di taman ini Tuhan bilang kamu jangan makan. Adam bilang, enggak, semua yang di taman ini boleh makan, satu ini enggak boleh. Terus ular bilang, sebenarnya pada waktu kamu makan yang satu ini, Tuhan tahu kamu tuh jadi seperti Tuhan. Apa maksudnya perkataan itu? Untuk gampangnya saya cerita masa lalu saya, masa kecil. Jadi saya tuh waktu kecil punya satu penyakit langganan. Penyakit langganan saya itu panas dalam. Apa? Panas dalam. Kenapa saya suka panas dalam? Karena saya orangnya tuh suka makan gorengan. Makan gorengan, makan kerupuk. Wah, kerupuk is everything for me. Saya kalau nggak makan nasi, makan kerupuk tok iso. Ya. Kenapa? Karena saya suka sekali makan kerupuk. Suka sekali makan taro, ciki, itu saya suka sekali. Micin, nah itu. Penggemar micin mana di sini? Nah, anak muda ya, micin head ya. Nah, saya tuh suka sekali. Nah, biasanya kalau saya sudah makan kerupuk, biasanya tunggu 1-2 hari panas dalam. Kalau sudah panas dalam berarti demam. Kalau udah demam, nangis-nangis ke dokter. Ke dokter dikasih puyer, zaman saya masih puyer. Dikasih puyer pahit gitu kan, tapi udah mau minum, terus nangis gitu kan. Setelah nangis, mama tanya, makan kerupuk, makan kerupuk gitu kan. Terus saya bilang apa? Toba, enggak mau. 3 hari kemudian sembuh. Setelah sembuh, makan kerupuk lagi. Nah itu, terus ulang-ulang kayak gitu. Nah, kalau misalnya pergi ke syukuran, itu kan biasa orang-orang kan jamu makan. Ya, saya besar di Ambon, budayanya mirip-mirip tuh kayak di Poso, di Manado, suka pesta. Jadi itu meja itu ada makanan. Mama saya selalu punya peraturan satu. Semua makanan di atas meja ini boleh kamu makan. Tapi ada satu di dalam toples itu, jangan kamu makan. Karena pada hari kamu memakannya, kamu mati. Perkataannya siapa? Perkataannya Tuhan. Tapi biasanya mama saya kalau sudah ngomong begitu, saya dengerin aja. Terus mama saya kalau misalnya udah lagi menggosip tetangga yang lain, dia lagi perhatiannya teralihkan, saya ambil kerupuknya, saya makan. Kesalahan saya apa, saudara-saudara? Apa kesalahan saya? Makan kerupuk? Bukan. Makan kerupuk itu adalah hasil dari sesuatu yang ada di dalam sini. Paham? Jadi makan kerupuk itu bukan kesalahannya. Ya itu salah. Tapi makan kerupuk itu adalah hasil yang muncul dari dalam sini. Di mana hati saya mau bilang begini, Ma, buat mama kerupuk itu jelek. Sorry, buat aku kerupuk itu baik. Makanya aku tak pangan. Paham saudara-saudara? Dengan kata lain, mama saya itu selama ini jadi orang tua buat saya. Dia yang ngatur hidup saya, betul ya? Tapi saya dengan ngambil kerupuk, saya berkata seakan-akan kepada orang tua saya, mama saya, aku mau jadi orang tua buat diriku sendiri. Mari kita kembali ke sini. Anda paham kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena ketika mereka makan itu buah, mereka menjadi seperti Allah. Merekalah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah buat diri mereka sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi sebenarnya tindakan itu adalah tindakan menjadi Allah buat diri sendiri. Dan tidak mau menghamba kepada Tuhan. Paham? Wes gini aja. Wes panas ya otaknya. Kok Pak kok dalam gini? Ya memang saya maunya yang dalam begini. Saya maunya saudara engkau menemukan pengajaran yang dalam lah gitu lah. Kayak gini aja. Misalnya saudara punya mbak di rumah, ART. Ya, lalu kemudian Anda bilang begini, Mbak, bikino aku kopi. Bapak-bapak ini ya.
Entar Tuan, lagi asik nonton Dracin. Ibu-ibu misalnya, Mbak, itu piring masih banyak di cucian, cuci. Mohnya, nanti kalau kena sabun banyak tanganku kulpas-kulpas. Terus kalian, sinyo. Sama nggak bahasanya? Sama ya? Mbak, bikini Indomie tolong. Mau bikino sendiri punya tangan kan? Menurut kalian, menurut Bapak Ibu, Mbak ini, ART ini sebaiknya tinggal di dalam rumah atau di luar rumah? Kenapa mesti tinggal di luar? Udah berperi kemanusiaan. Anda kurang kasih. Gimana jawabmu? Ya bukan. Intinya kamu itu kalau ART itu berarti kamu punya tuan. Kamu punya majikan. Siapa majikannya? Ya saya. Tapi kalau misalnya aku pengen begini, aku pengen ke sini, kamu pengen ke sana. Anda paham maksudnya? Kalau aku pengen ke sini, kamu pengen ke sana. Kalau aku bilang putih, kamu bilang hitam. Itu berarti kamu tidak punya tuan saya. Tuannya adalah diri kamu sendiri. Itu berarti lebih baik kamu tidak tinggal di sini karena tuannya tuh saya. Kamu lebih baik tinggal di luar. Jadilah tuan buat dirimu sendiri. Paham ya? Itulah sebabnya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Paham Bapak Ibu? Karena dosa itu apa? Dosa itu hati manusia yang mau melayani dirinya sendiri. Yang mau menentukan mana benar mana yang salah menurut keinginannya sendiri. Itu dosa. Dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu dari hatimu yang kemudian dibuahi menyata dalam perbuatan. Jadi upah dosa itu maut. Apa itu maut? Maut itu putus hubungan dengan sang sumber kehidupan. Orang tua, apa hukuman terberat buat anak-anak Anda? Saya tanya. Ini langsung ngerti deh ya. Dulu kita pikir hukuman terberat apa? Ambil handphonenya. Oh, ngeroeng-ngeroeng ya toh, kayak ketayalan, kayak cacing kepanasan. Gak ada signal, gak ada pulsa, wes mati langsung. Nggak dikasih uang jajan. Enggak, itu bukan hukuman paling berat. Karena meskio Anda ambil handphonenya, Anda itu mengasihi dia, betul enggak? Setuju? Karena Anda masih peduli. Yang paling parah, hukuman paling parah itu adalah ketika putus hubungan. Ketika Anda tidak peduli sama anak Anda. Betul enggak? Itu hukuman terberat. Nah itulah yang saya bilang, itulah yang Alkitab katakan maut. Apa? Maut. Pada waktu makan buah kamu mati. Adam dan Hawa tidak langsung mati, keracunan kayak habis makan MBG. Iya kan? Habis makan lele mentah. Enggak toh? Mereka baik-baik saja, kelihatannya begitu. Tapi hatinya mati. Paham ya Bapak Ibu ya? Mereka terputus dari Tuhan, keluar dari Taman Eden. Nah sekarang saya tunjukkan lagi korelasinya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Anda lihat gambar sebelah kanan? Gambar apa itu? Anak yang? Betul, Lukas pasal 15, Yesus bilang. Ada anak bungsu yang minta harta sama bapaknya. Minta harta. Warisan. Bapaknya tanya, opo nyo gitu kan ya. Saya dulu waktu kecil dipanggil sinyo, aneh, lucu, geli. Opo nyo gitu ya. Aku mau keluar dari rumah. Loh kenapa kamu mau keluar? Kenapa? Karena aku ndak mau tinggal dalam rumah. Karena aku ndak mau sesuai dengan keinginanmu Papa. Aku punya keinginanku sendiri. Makanya anak ini healing keluar sampai hilang. Tahu healing sampai hilang? Ternyata Tuhan Yesus 2000 tahun lalu udah punya konsep itu. Jadi ini anak healing, cari kesenangannya sendiri. Ngapain? Pesta pora lah, main cewek lah, betul kan? Karena kebenarannya berbeda dengan kebenaran bapaknya, paham ya? Itulah sebabnya dia hilang.
Dan Anda tahu, Yesus waktu ngomong begitu maksudnya Yesus adalah dia binasa. Betul? Itulah arti maut. Makanya Roma pasal 6:23 bilang, tidak ada seorang pun, Roma 3:23 bilang, tidak ada seorang pun yang tidak semua orang berdosa. Semua orang itu upahnya maut. Dengarkan saya baik-baik. Anak bayi, anak kecil itu, Anda pernah dengar gak perkataan mengatakan anak itu kayak kertas putih. Masih polos. Masih pernah dengar perkataan itu? Sekarang saya tanya, anak kecil itu berdosa apa enggak? Berdosa apa enggak? Hati-hati ya, ajaran anak kecil seperti kertas polos itu ajaran seberang. Itu bukan ajaran Kristen. Kita mengajarkan anak kecil pun berdosa, tapi pengertiannya beda. Bukan dia berbuat dosa baru dia berdosa. Paham? Berdosa itu maksudnya apa? Hatinya punya natur dosa. Oke, dengarkan saya baik-baik. Pernah coba ingat-ingat masa kecil Anda semua. Ingat-ingat, kapan pertama kali Anda berbohong? Kapan pertama kali Anda berbohong? Ingat, coba ingat-ingat. Kalau masih ingat. Lali yo. Tapi berikan saya jawaban. Apakah Anda berbohong karena diajarin berbohong? Ada di sini diajarin berbohong sama orang tuanya? Enggak kan? Diajarin bohong sama teman? Enggak juga. Kita itu berbohong secara natural. Betul enggak? Karena kita enggak mau dihukum misalnya. Saya ingat dulu saya suka dipukul mama. Gara-gara jatuhin piring. Cium kerompiang. Wah langsung. Wah saya lari langsung. Saya bohong. Kenapa? Karena saya tidak mau menanggung konsekuensi kesalahan saya. Makanya saya bohong. Berbohong itu tidak pernah kita diajarin. Itu menunjukkan apa? Dalam hati kita paling dalam ada yang namanya natur dosa. Makanya Paulus bilang semua manusia berdosa. Dan natur dosa itu dijelaskan sama cerita Adam tadi. Berdosa itu karena kitalah yang mau ikut aturan kita sendiri. Itu natur, semua orang berdosa. Paham? Itulah pengertian Kristen tentang dosa. Jadi manusia yang tadinya itu shalom sama Tuhan. Shalom itu maksudnya apa? Hubungannya baik sama Tuhan. Betul? Saya enggak tahu ya, Bapak Ibu pernah ngalamin kejadian begini enggak, tapi saya kasih contoh aja. Levran ini katanya dulu pernah minggat dari rumah. Bukan minggat karena kerja, bukan minggat karena berantem, bukan karena tukaran. Tapi saya yakin meski jauh, tapi kangen. Betul loh Pak? Kangen enggak? Awas kalau ngomong enggak, ada mama di belakang. Kangen kan? Kangen. Kalau ketemu kan pasti pelukan toh? Itu namanya shalom. Shalom itu apa? Cocok, hatinya cocok. Paham? Tapi dosa membuat kita sama Tuhan tidak cocok. Kita tuh jadinya apa? Seteru. Kita tuh jadinya binasa. Ada yang pernah lihat gambar sebelah kanan ini? Ada yang pernah lihat? Belum, tidak apa-apa kalau belum. Gambar sebelah kanan ini menggambarkan manusia itu cari Tuhan, tapi dosanya wakeh. Betul? Makanya raiso sampai kepada Tuhan. Karena dosanya tuh banyak. Ini saya kasih contoh ya. Nah ini kebetulan ada salibnya ya. Ya wis lah. Ya. Jadi manusia itu mau cari Tuhan, tapi ada jurang dosa. Jangan Anda lihat Levran dosanya ya, bukan ya. Ngakak, baru nyambung dia. Jadi manusia mau cari Tuhan, ada dosanya. Dosanya banyak, tidak bisa ketemu Tuhan. Dulu cara berpikir orang tuh begitu. Jadi Yesus itu membuat kita bisa sampai Tuhan. Menurut saya, gambar ini tidak alkitabiah. Gambar yang alkitabiah itu adalah yang ini. Ayo apa bedanya? Ulang, nih. Yang benar tuh yang begini.
Apa bedanya? Ini ya jeli ya jemaat JKI Alpha Omega ya. Banyak tidak tahu loh. Bedanya adalah orangnya itu Alkitabiah. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun mencari Allah. Kok bisa? Karena manusia itu bukannya mencari Allah sebenarnya. Pada kenyataannya kita itu sebenarnya dari awal cuman peduli pada kepentingan diri kita sendiri. Meskio ada orang yang kelihatannya rajin menyembah Tuhan. Satu kali saya pergi ke Thailand. Thailand di mana? Nusa Kambangan sebelahnya. Nggak bercanda. Satu kali saya pergi ke Thailand. Waktu saya pergi ke Thailand, saya naik taksi. Terus si supir taksi itu di dashboard mobilnya itu ada 4 patung. Patung pertama patung Dewi Kwan Im. Patung kedua patung Buddha Julaihut. Tahu Buddha Julaihut? Patung Buddha yang ketawa-ketawa tok itu loh. Patung ketiga patung Tuhan Yesus. Patung keempat patung Bunda Maria. Loh saya tanya, Pak kok Tuhannya ini kok banyak? Kamu tuh nyembah yang mana? Dia bilang, oh I worship all of them. I pray to all of them. Wih, kok Isa, kok gitu? Dia bilang begini, simple. Kalau aku doa ke Kwan Im, lalu Kwan Im itu enggak jawab doaku, masih ada Buddha Julaihut. Jadi dia punya Tuhan cadangan. Masih ada Buddha Julaihut. Nanti kalau aku doa ke Buddha Julaihutnya enggak jawab, masih ada Tuhan Yesus. Yesus penuh kuasa dan mujizat, amin. Amin 100%. Tapi dia bukan jadi pembantu kita. Masih ada Tuhan Yesus kata dia. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak jawab doaku, masih ada Bunda Maria. Supaya Bunda Maria kasih tahu anaknya, jawabin doanya tuh. Sekarang saya tanya, dari antara 4 ini, mana yang jadi Tuhannya si supir? Pinter. Banyak yang bilang, oh Tuhannya Bunda Maria. Karena yang terakhir, salah. Semua ini dia jadikan pembantu buat dirinya sebenarnya. Karena yang dia layani adalah dirinya sendiri. Keinginannya sendiri. Anda paham maksud saya? Apa itu arti Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu apa? Kita itu hambanya, Tuhan adalah tuannya. Gampangannya gini, kita hambanya, dia majikannya. Keinginannya siapa yang kita ikuti? Ya dia. Tapi selama ini pertanyaan saya, banyak orang Kristen ikut keinginannya siapa? Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar jauh dari Tuhan. Anda paham kenapa gambarnya itu kayak gini tadi saya? Paham enggak? Meskipun kelihatan menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Paham saudara? Maka berdoa minta ampun karena dosa tok, itu tidak membereskan masalah Anda. Karena ada orang dosanya diampuni, iya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Apa artinya itu? Paham saudara-saudara? Aku tak pergi sih. Pergi kemana? Pergi ke Yerusalem misalnya. Buat apa? Supaya nanti aku dicuci dosanya. Apa artinya itu? Paham? Aku tak pergi gereja supaya apa? Cuci dosa. Apa artinya itu? Kalau tanpa disertai pertobatan sejati. Pertobatan sejati apa artinya? Bahwa kita menyadari bahwa kita ini berdosa jauh dari Tuhan, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Makanya Lukas 15 itu ceritanya tidak selesai di mana si anak bungsu healing sampai hilang. Betul lah? Dia balik pulang. Artinya apa? Dia ngakuin satu hal, bahwa tidak ada tempat lain seindah tempat di rumahmu Bapa. Aku kembali, hatiku kembali kepadamu. Itu keselamatan. Amin. Itu keselamatan. Keselamatan itu adalah ketika apa? Ketika kita itu diselamatkan menjadi umatnya. Sekarang kita ngomong keselamatan. Tadi kita ngomong dosa ya. Jadi ingat, dosa tidak selesai
ndak beres kalau cuman minta ampun tok. Dosa itu menjadi beres melalui proses penebusan. Dengarkan ini. Apa maksudnya? Keselamatan itu apa? Anda pernah bertanya enggak, kenapa orang Israel itu enggak percaya Yesus? Kenapa? Berapa banyak penginjilan itu dilakukan kepada orang-orang Israel? Pernah bertanya itu enggak? Kenapa kok mereka enggak bertobat? Salah satu jawaban yang saya mau kasih tahu kepada saudara, jawabannya itu begini. Mereka enggak butuh keselamatan. Pak, percaya Yesus supaya kamu diselamatkan, masuk surga misalnya. Mereka bilang, aku enggak butuh surga. Iya toh? Sama kayak misalnya Anda itu menawarkan sesuatu yang orang tuh enggak butuh. Paham ya saudara? Kenapa mereka enggak butuh? Karena mereka semua yakin mereka sudah diselamatkan. Loh, maksudnya apa diselamatkan? Karena mereka punya konsep keselamatan itu berbeda dengan keselamatannya kita yang kita pikir masuk surga itu loh. Keselamatannya mereka itu adalah mereka itu sudah diselamatkan karena mereka keturunan Abraham. Mereka itu sudah diselamatkan karena mereka itu umat pilihan Allah. Aku tuh punya darah Abraham, aku tuh umat pilihan Allah. Nggak usah kamu aneh-aneh. Nggak usah jual surga buat aku. Gitu pikiran mereka, paham nggak? Itulah sebabnya kenapa mereka menolak Yesus. Karena mereka itu berpikir keselamatan itu adalah menjadi umat Allah. Kalau Anda merayakan Paskah, Anda tahu nggak bahwa Paskah yang kita rayakan itu adalah Paskah yang juga dirayakan orang Yahudi. Orang Yahudi itu merayakan Paskah. Tapi Paskahnya mereka itu artinya apa saudara? Mereka mengenang peristiwa mereka diselamatkan, nenek moyang mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Diselamatkan menjadi umat Allah. Ingat peristiwanya? Jadi mereka tuh sudah selamat. Dan waktu mereka diselamatkan dari tanah Mesir itu, ada sebuah karya yang dilakukan, yaitu ketika kematian anak sulung. Anda ingat peristiwanya? Itulah kematian anak sulung. Dan semua anak di tanah Mesir itu harus mati. Tapi Tuhan bilang begini, aku menyelamatkan kamu. Aku meluputkan kamu dari kebinasaan. Jadi rumah orang Israel, setiap kamu sembelih anak domba, darahnya kamu oleskan di ambang pintu dan di tiang pintu. Itu jadi tanda keselamatan. Bahwa kamu percaya kepadaku. Kamu umatku. Paham? Paham? Jadi itulah yang dirayakan orang Israel. Sampai bertahun-tahun setiap mereka keluar, udah masuk tanah Kanaan. Mereka tetap merayakan yang namanya Hari Raya Pendamaian. Bahwa kita dulu diselamatkan, ini tanda kita didamaikan dengan Tuhan. Kita yang tadinya seteru berdamai dengan Tuhan. Kita umat Tuhan yang diselamatkan oleh anugerah, oleh darah ini jadi tanda materai, toh sah bahwa aku menyelamatkan engkau. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Itu penggenapannya. Yesus mati di kayu salib sebagai tanda apa? Bahwa Tuhan tidak membuang kita. Amin. Tuhan tidak membuang kita. Dia menyelamatkan kita, meluputkan kita dari kebinasaan. Makanya kita bilang keselamatan itu anugerah. Dari keselamatan salib ini, dari salib ini kita jadi ngerti. Anda ingat apa masalahnya kita? Dosa masalahnya apa? Dosa itu apa sekarang kalau ditanya? Dosa itu apa? Hati yang melayani diri sendiri. Menuhankan diri sendiri. Cuman peduli kepentingan diri sendiri. Minta ampun tok, selesai gak masalahnya? Enggak selesai. Jalan keselamatannya cuma satu. Salib. Anda ingat Yesus bilang apa? Barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Karena itu masalahnya dosa. Masalahnya dosa adalah menyangkal, adalah keinginan diri. Jadi untuk bisa selamat menjadi umat Allah, halo?
Menjadi umat Allah berarti kita mesti ikut jalan salib. Makanya penebusan itu harus ada. Supaya kita semua ketemu jalan. Karena jalannya tuh bukan minta ampun. Karena jalannya tuh bukan nangis-nangis. Umbele wakeh. Aku minta ampun, pulang bikin dosa lagi. Betul? Selingkuh, kedapatan selingkuh. Oh tobat. Setelah diampuni, selingkuh lagi. Paham enggak? Karena hatinya enggak diberesin. Hati kita diberesin di mana? Salib. Ini jalan keselamatan. Itulah yang disebut kita pulang. Halo? Anda paham maksudnya? Keselamatan itu akhirnya apa artinya? Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Itu keselamatan. Keselamatan itu adalah ketika hatimu baru. Lewat mana? Salib. Ikut Yesus. Paulus bilang engkau dikuburkan dalam dosa-dosamu. Engkau dibangkitkan dalam hidup yang baru. Itu keselamatan. Amin. Anda orang tua yang tahu anak Anda pernah nakal. Tapi kemudian dia bertobat, itu keselamatan. Betul enggak? Pulih hidupnya. Hidup baru. Itu keselamatan. Nah, kalau kita ngerti arti keselamatan ini, kita ngerti kenapa kita melayani. Amin. Jadi melayani itu bukan pilihan. Karena melayani itu satu paket dengan keselamatan itu sendiri. Tadinya kita cuma melayani diri sendiri. Tadinya kikir, medit, minta ampun. Tapi sekarang karena hidup yang baru, akhirnya apa? Iya ya, Tuhan itu mengasih banyak berkat. Masa aku ndak bisa jadi berkat juga. Amin. Tadinya hatinya tuh cuma melayani diri sendiri. Serakah. Sekarang apa? Murah hati. Kenapa? Karena aku anak-anak Bapakku yang murah hati. Amin. Bahkan Tuhan itu memberkati. Kalau dia berkati cuman ketampung tok, ndak kemana-mana. Ya wis. Tapi kalau misalnya dia menjadi saluran berkat, dia akan berkati terus. Betul ndak? Lu itu. Melayani Tuhan. Aku ndak punya waktu. Sok sibuk. Padahal kalau nonton drama Cina ada waktunya. Iya kan? Nanti main game ada waktunya. Tapi kalau latihan pelayanan di gereja misalnya atau apa, enggak ada waktu. Lah, kamu tuh melayani diri sendiri. Pertanyaannya, kamu selamat apa enggak? Keselamatan itu, dengarkan saya baik-baik, tidak akan pernah dipahami orang-orang dunia. Halo? Makanya Tuhan Yesus bilang, hanya ada 2 jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Banyak orang mau ikut jalan yang lebar. Kenapa? Mudah jalannya. Enak enggak? Enak. Menyenangkan diri sendiri, melayani diri sendiri. Enak enggak? Enak. Tapi Tuhan bilang, jalannya menuju kebinasaan. Tapi jalan yang sempit kata Yesus, masuklah ke situ. Meskipun jalannya sulit. Hari ini kita akan sama-sama merayakan perjamuan. Tanda di mana kita bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Kristus. Ketika Anda angkat roti dan minum anggur tanda perjanjian ini. Ingat waktu itu Yesus bilang, aku memberikan tubuhku dipecah-pecahkan bagimu. Dia datang sebagai Tuhan yang memberi diri, merendahkan diri dan melayani. Supaya kita bisa lihat, itulah keselamatan. Betapa bahagianya. Ini penutup, benar-benar penutup saudara. Saya tahu abis ini mau makan pecel. Makan apa sih? Grombiang ya. Penutup. Kalau udah, saya terus dulu waktu kecil saya suka pendeta ngomong terakhir. Haleluya, aduh cepetan selesai. Saya kasih contoh apa itu keselamatan yang sederhana.
Kemarin saya barusan retreat di Medan, di Danau Toba sekitar situ. Beberapa pesertanya itu pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Main sawit. Soalnya kalau main sawit sudah tahu ya maksudnya, main sawit dan sebagainya. Terus saya bilang gini, untuk punya banyak uang tuh enak. Setuju enggak? Setuju enggak? Terus saudara nggak suka uang, kalau nggak suka kasih saya. Punya banyak uang tuh enak, setuju enggak? Tapi dengan punya banyak uang atau dengan jabatan yang lebih tinggi, konsekuensinya apa sekarang saya tanya? Kecenderungannya hati kita gimana? Bukan soal cinta uang, kita singkirkan dulu. Kecenderungannya apa? Kita merasa diri kita hebat, diri kita sukses, diri kita tinggi. Betul? Berapa banyak Anda ketemu, meski hidupnya kelihatan berkecukupan, tapi gara-gara salah dikit aja, ngamuk langsung. Kamu udah tahu aku siapa. Lihat, seiring dengan kita makin gede, kita harus mengakui hati kita itu makin lupa diri. Saya selalu bilang, saya pelayanan 12 tahun di gereja lokal, saya udah lihat faktanya banyak. Apa artinya itu semua? Kalau kamu punya rumah besar, tapi masing-masing tidak mau kalah, ego. Betul? Ayo kuat-kuatan. Emang cuma kamu yang bisa selingkuh, aku juga bisa selingkuh. Lihat. Sekarang saya tanya, binasa apa? Binasa. Meskipun bisa makan enak. Dulu makan sate loso. Makan satu porsi berbagi berdua. Suap-suapan, kenapa? Semua masih rendah. Betul? Masih belum punya apa-apa. Sekarang udah makan steak rib eye. Udah bukan satu porsi berdua. Makan 2 porsi tapi lain-lain. Masih untung lain-lain, yang satu makan sama selingkuhan. Ada yang bilang sama saya begini, Pak dia dulu enggak begitu Pak. Dia dulu cinta aku. Tapi sekarang setelah jadi manajer kok selingkuh. Saya bilang begini, tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi Alkitab mengajarkan saya begini. Dulu orang enggak selingkuh bukan karena memang setia, bukan. Enggak ada kesempatan selingkuh. Dano duete. Ketika udah ada duit, mampu selingkuh. Selingkuh enggak? Nah itu tadi. Itu yang saya sebut binasa. Apa yang kita cari dalam hidup? Bukankah hatimu harusnya beres di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita tundukkan kepala.